Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kusumawati Putri dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sistem pencernaan pada manusia atau Human Digestive System. Manusia adalah makhluk hidup yang aktif bergerak. Maka dari itu, manusia pastinya memerlukan energi. Maka dari itu, dengan memerlukan energi tersebut, kita dapat memenuhinya dengan mengkonsumsi makanan yang telah kita cerna melalui sistem pencernaan yang melalui dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Pertama, makanan dicerna pada mulut. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah, dan juga secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim peptidase. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan atau menghaluskan makanan menjadi bagian kecil agar mudah dicerna oleh lambung. Sedangkan lidah berfungsi untuk meletakkan makanan di dalam mulut atau mendorong makanan, yang dimana untuk membantu proses penelan. Dan yang terakhir, enzim peptidase berfungsi untuk memecah zat tepung atau amilum menjadi zat gula yang lebih sederhana atau maltosa. Yang dimana hal ini terbukti apabila kita mengunyah nasi secara lama, maka nasi tersebut akan terasa lebih manis. Kedua, kerongkongan atau esophagus. After the food digested by the mouth, the food will enter and pass through the channel towards stomach, the channel esophagus. In the neck, there are two channels, they are the throat and the esophagus. The throat connecting the mouth to the lungs and the esophagus connects mouth to the stomach. Therefore, and in the parents, there are two interactions. One part is set by the epiglottis. When we are breathing, the epiglottis will open and the air comes into the throat. Agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru saat melewati kerongkongan, makanan tersebut akan didorong secara otomatis menuju lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik, yang dimana adanya otot polos yang berkontraksi secara bergantian. Maka dari itu, di kerongkongan makanan tidak dapat dicerna. Ketiga, lambung atau verticulus. Stomach is the digestive organ is separate. It also occurs when mechanical digestion by squeezing the food by stomach, muscle and mechanical digestion with enzyme. There are three enzymes in the stomach. There are pepsin, renin, and hydrochloric acid. Jadi, lambung itu berbentuk seperti kantong. Nah, di dalam lambung terdapat sistem pencernaan secara mekanik yang dilakukan dengan cara meremas-remas makanan oleh otot lambung. Dan yang kedua, secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim-enzim. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, yaitu adalah pepsin, yang kedua renin, dan yang ketiga adalah asam klorida atau HCl. Pepsin tersebut berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adanya renin. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga ada namanya asam klorida. Asam klorida ini atau HCl berfungsi untuk mengaktifkan kembali pepsiniogen menjadi pepsin dan juga berfungsi untuk membunuh kuman pada saat makanan masuk dalam mulut kita. Keempat, usus halus atau intestinum. After the food have been processed in the stomach for 3 or 4 hours, the food will be carried into small intestine will consist of 3 parts. They are duodenum, jejunum, and ileum. Di dalam usus halus juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh pankreas,
yang dibagi menjadi 3 enzim. Yang pertama adalah amilase, lipase, dan tripsin. Di usus halus juga terdapat sistem proses pencernaan makanan secara kimiawi dan juga penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar atau kolon. Jadi, setelah sisa makanan sudah dicerna oleh usus halus, maka sisa makanan tersebut menuju ke usus besar. Nah, di usus besar inilah terjadi penyerapan air, vitamin, dan mineral. Dan juga terjadi pembusukan sisa makanan menjadi fases. Nah, pembusukan sisa makanan menjadi fases ini itu diakibatkan atau dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli, yang dimana fases ini juga diberi warna melalui zat empedu yaitu bilirubin, dan juga fases tersebut nantinya akan ditampung di rektum untuk sementara, dan selanjutnya fases tersebut akan dibuang melalui anus. Sekian dari saya mengenai pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.